Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Berjumpa lagi di channel Belajar Sambil Ngopi. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini, izinkan saya ingin membahas soal-soal berikut pembahasan mengenai materi keempat, yaitu materi PBJ secara elektronik, sumber daya manusia, kelembagaan, pengaduan, sanksi, pelayanan hukum, bagian pertama. Baik, sebelumnya materi-materi yang teman-teman harus pelajari dan kuasai, seperti biasa saya akan terus ulangi dalam pemantapan teman-teman untuk persiapan tes SKB nanti. Baik, materi-materi untuk pengelola pengadaan barang _jasa pemerintah antara lain: 1. Ketentuan umum. 2. Tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ. Yang ketiga, pelaku PBJ. Yang keempat, PBJ secara elektronik, SDM, kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Yang kelima, perencanaan pengadaan. Yang keenam, persiapan PBJ. Yang ketujuh, pelaksanaan PBJ melalui swakelola. Yang kedelapan, pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pengadaan khusus. Baik, pada kesempatan malam hari ini, soal dan pembahasannya mengenai materi keempat, yaitu PBJ secara elektronik, sumber daya manusia, kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Nah, tambahan kepada teman-teman untuk peraturannya mengenai pengadaan barang _jasa pemerintah, yaitu yang pertama Perpres nomor 12 tahun 2021, yang kedua peraturan LKPP nomor 1 tahun 2021, yang ketiga peraturan LKPP nomor 2 tahun 2021, yang keempat peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, yang kelima peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021, yang keenam peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021, yang ketujuh peraturan LKPP nomor 6 tahun 2021. Selanjutnya, yang kedelapan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021, yang kesembilan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2021, yang kesembilan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021, yang ke-11 peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021, yang ke-12 peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, dan yang terakhir nomor 13 peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Nanti teman-teman di setiap peraturan LKPP ini terdapat berbagai peraturan ya teman-teman. Nanti teman-teman juga harus dibaca ya teman-teman, supaya memperkaya pengetahuan dan referensi teman-teman. Baik, saya berharap kepada teman-teman untuk melihat video saya ini sampai akhir nanti. Baik, tidak berlama-lama lagi, mari kita teman-teman kita bahas di materi keempat. Langsung kita gaskan ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 1. Tata cara pembelian barang _jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring merupakan pengertian dari A. E-reverse auction, B. E-purchasing, C. E-marketplace, dan D. tender. Silakan dipilih teman-teman. Jawaban dari soal nomor 1 mana yang paling tepat?
Baik, kalau sudah teman-teman, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang B, e-forecasting. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Nah, e-forecasting sendiri diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 35. Nah, pengertiannya sendiri yaitu pembelian secara elektronik, yang selanjutnya disebut e-forecasting, adalah tata cara pembelian barang garis miring jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Nah, penjelasan dari pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang A, e-reverse auction, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 42. Nah, pengertiannya adalah e-reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang. Yang C, e-marketplace, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 20. Nah, pengertiannya sendiri, e-marketplace pengadaan barang garis miring jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang garis miring jasa pemerintah. Dan yang D, tender, diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 36. Nah, pengertiannya, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang garis miring pekerjaan konstruksi garis miring jasa lainnya. Nah, seperti itu teman-teman soal dan pembahasan dari soal nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Informasi yang tercantum di dalam katalog elektronik meliputi kecuali A, negara asal, B, produk SNI, C, TKDN, dan D, kompetitif katalog. Silakan dipilih teman-teman, mana kira-kira jawaban yang salah dari soal nomor 2 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang salah dari soal nomor 2 ini adalah yang D, kompetitif katalog. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah, dari soal nomor 2 ini tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 272 ayat 2. Nah, di sini ya teman-teman, informasi yang tercantum di dalam katalog elektronik. Nah, di sini yaitu daftar jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang garis miring jasa. Nah, penjelasan dari pilihan jawaban yang D, kompetitif katalog. Nah, di sini terdapat di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 18. Nah, di sini teman-teman harus dibaca mengenai pembahasan tambahan yang ada di dalam peraturan LKPP ini nomor 9 tentang toko daring katalog elektronik. Untuk kompetitif katalog sendiri yaitu pelaksanaan pembelian secara elektronik dalam kurung e-forecasting melalui katalog elektronik dapat dilaksanakan dengan metode A, negosiasi harga, B, mini kompetisi, C, kompetitif katalog. Jadi teman-teman, selain terdapat di peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, untuk penambahan pembahasannya jangan lupa ya teman-teman, tetap dibaca di peraturan LKPP yang terbaru ya di tahun 2021 ini. Nah, demikian soal dan pembahasan dari soal nomor 2 teman-teman. Baik, kita ke soal nomor 3. Barang garis miring jasa yang tidak ditayangkan pada katalog elektronik, yaitu dalam hal A, syarat dan ketentuan yang sama, B, harga sudah terbentuk di pasar, C, memiliki sifat risiko rendah, dan D, standar atau dapat distandarkan.
Silakan, mana kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3 ini teman-teman? Baik, kalau sudah, barang garis miring jasa yang tidak ditayangkan pada katalog elektronik yaitu dalam hal A. Syarat dan ketentuan yang sama. Baik, kita ke pembahasan. Jadi pembahasan dari soal nomor 3 tadi diatur di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 3 ayat 2. Nah, di sini ya teman-teman, barang garis miring jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditayangkan pada katalog elektronik dalam hal A. Spesifikasi yang sama, B. Penjual garis miring penyedia yang sama, C. Wilayah jual sama, dan D. Syarat dan ketentuan yang sama. Yang D tadi ya teman-teman, pilihan dari soal jawaban nomor A. Nah, kita ke penjelasan dari pilihan jawaban. Untuk B, C, dan D teman-teman harus diingat ya teman-teman. Di sini diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 72A ayat 1. Terdapat juga di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 3 ayat 1. Tadi yang harga sudah terbentuk di pasar, memiliki sifat risiko yang rendah. Nah, yang D, standar atau dapat distandarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dibaca kembali apa isi dari pasal 72A dan pasal 3 ayat 1. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Pelaku dalam penyelenggaraan toko daring terdiri atas kecuali A. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang garis miring jasa pemerintah, B. Pejabat pengadaan, C. Pejabat pembuat komitmen, dan D. Menteri garis miring pimpinan lembaga garis miring kepala daerah. Nah, silakan teman-teman, kalau sudah ada yang membaca mengenai peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021, mungkin sudah ada yang mengetahui jawaban dari soal nomor 4 ini. Baik, soal nomor 4 ini mempunyai jawaban yang D. Menteri garis miring pimpinan lembaga garis miring kepala daerah. Kita ke pembahasan ya teman-teman. Jadi diatur dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 4. Nah, di sini pelaku dalam penyelenggaraan toko daring terdiri atas A. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang garis miring jasa pemerintah, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Pejabat pengadaan, D. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam kurung PPMSE, yang E. Pedagang. Nah, untuk jawaban pilihan yang D tadi yaitu menteri, yaitu ada di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 12. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi pelaku dalam penyelenggaraan katalog elektronik terdiri atas A. Kepala LKPP, B. Menteri garis miring lembaga pimpinan lembaga garis miring kepala daerah, C. Pejabat pembuat komitmen, dan D. Pejabat pengadaan, dan E. Penyedia katalog. Jadi untuk pelaku dalam penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik, nah, di sini kalau yang di toko daring tadi tidak tercantum menteri, nah, di katalog elektronik tercantum menteri ya teman-teman. Terus ada juga penyedia katalog. Nah, untuk yang pelaku dalam penyelenggaraan yang ada di toko daring tadi, nah di sini teman-teman
yang di D dan di E perbedaannya. Kalau dari pilihan kepala lembaga, kepala LKPP, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, itu jadi sama-sama ya teman-teman, pelakunya sama. Tim teman-teman silahkan dibaca terus berulang-ulang untuk persiapan pemantapan SKB nanti ya teman-teman. Baik, tetap semangat teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia melihat video dari saya. Semoga video yang sudah saya upload dari kemarin-kemarin dapat bermanfaat bagi teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut teman-teman, tetap semangat. Kita ke soal nomor 5. Katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian Lembaga adalah: A. Katalog elektronik sektoral, B. Katalog elektronik nasional, C. Katalog elektronik lokal, dan D. SPSE. Ya, silakan dipilih teman-teman mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 5 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang tepat dari soal nomor 5 ini adalah yang A. Katalog elektronik sektoral. Kita ke langsung pembahasan teman-teman. Jadi katalog elektronik sektoral tadi dari pilihan jawaban tadi, di sini teman-teman diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 72 ayat 1 dan juga terdapat di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 10. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi ada 3 katalog elektronik, yaitu yang pertama katalog elektronik nasional, yang kedua katalog elektronik sektoral, dan yang ketiga katalog elektronik lokal. Nah, di sini dari masing-masing katalog dari 3 katalog di atas, yaitu ada di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 10. Nah, di sini teman-teman penambahan pembahasan ada terdapat di peraturan LKPP ya teman-teman. Jadi ada di pasal 10 ayat 2, katalog elektronik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ayat ketiga, katalog elektronik nasional sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nah, ini dikelola oleh Kementerian Lembaga. Dan yang ayat 4, katalog elektronik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dikelola oleh pemerintah daerah. Mohon diingat teman-teman ya, siapa-siapa saja yang mengelola dari ketiga katalog elektronik tersebut, teman-teman harus ingat. Siapa tahu di soal tes SKB nanti ada salah satu yang keluar. Amin. Baik teman-teman, untuk penjelasan dari pilihan jawaban yang D, SPSE. Nah, di sini ya teman-teman, kepanjangan dari SPSE sendiri yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dalam kurung layanan pengadaan secara elektronik di instansi pemerintah seluruh Indonesia dalam kurung termasuk Kementerian Keuangan. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. Seperti itu pembahasan dari SPSE ya teman-teman, baik kepanjangan maupun manfaatnya. Nah, untuk SPSE sendiri teman-teman bisa baca di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 pasal 19. Baik teman-teman, kita langsung lagi di soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Pada pengadaan barang jasa pemerintah, sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri atas kecuali
A. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang garis miring jasa. B. Pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi. C. Sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang garis miring jasa. Dan yang D. Sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang garis miring jasa. Silakan teman-teman dipilih jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini adalah yang B. Yang ditanyakan adalah kecuali pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kita ke pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 1. Dan juga terdapat di peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 pasal 2. Nah, di sini ya teman-teman, sumber daya manusia pengadaan barang garis miring jasa terdiri atas A. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang garis miring jasa. B. Sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang garis miring jasa. Dan yang C. Sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang garis miring jasa. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban yang B, yang ditanyakan adalah kecuali pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetisi. Nah, pembahasan yang ada di Perpres nomor 12 tahun 2021 terdapat di pasal 74B ayat 3. Nah, di sini ya teman-teman, yaitu dalam hal kementerian garis miring lembaga garis miring pemerintah daerah belum memiliki pengelola pengadaan barang garis miring jasa sampai tersedianya pengelola pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang garis miring jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pelaksanaan tugas Pokja pemilihan garis miring pejabat pengadaan dilaksanakan oleh A. Pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetisi dasar atau sertifikat keahlian tingkat dasar garis miring level 1 di bidang pengadaan barang garis miring jasa. Dan yang B. Agen pengadaan. Teman-teman harus diingat-ingat ya teman-teman, untuk Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74B ayat 3 ini ya teman-teman. Baik, kita ke soal nomor 7 teman-teman. Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang garis miring jasa pada kementerian garis miring lembaga garis miring pemerintah daerah UKPBJ. UKPBJ ini adalah kepanjangan dari unit kerja pengadaan barang dan jasa. Nah, memiliki fungsi diantaranya A. Menayangkan informasi peserta pemilihan garis miring penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional. Yang B. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang garis miring jasa. Yang C. Melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan barang garis miring jasa. Yang D. Mendukung pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa. Baik teman-teman, silakan dipilih pilihan jawaban dari soal nomor 7 ini. Nah, baik, kalau sudah, jawaban yang tepat dari fungsi UKPBJ atau unit kerja pengadaan barang garis miring jasa pemerintah adalah yang B. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang garis miring jasa. Kita ke pembahasan teman-teman. Jadi UKPBJ tadi fungsinya diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 75 ayat 2. Nah, di sini ya teman-teman, dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, UKPBJ memiliki fungsi A. Pengelolaan pengadaan barang garis miring jasa. B. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini tadi jawaban pilihan dari soal nomor 7 tadi ya teman-teman. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang garis miring jasa. Yang D. Pelaksanaan pendampingan konsultasi dan garis miring atau bimbingan teknis.
Yang E, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri garis miring Kepala Lembaga garis miring Kepala Daerah. Nah, ini teman-teman penjelasan dari pilihan jawaban. Kalau yang A, menayangkan informasi peserta pemilihan garis miring penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional. Nah, di sini terdapat di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 83 ayat 1. Nah, yang pertama, pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran menayangkan informasi peserta pemilihan garis miring penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional. Yang kedua, lembaga kebijakan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah menyelenggarakan daftar hitam nasional. Untuk yang C, pilihan jawaban yang C, melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan barang garis miring jasa. Nah, terdapat di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 3. Nah, yang berbunyi yaitu sumber daya perancang kebijakan dan satu sistem pengadaan barang garis miring jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan barang garis miring jasa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Harap dibaca berulang-ulang teman-teman supaya teman-teman lebih mantap untuk tes SKB nanti. Sedangkan untuk yang D, mendukung pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa. Nah, terdapat di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 4. Nah, bunyinya yaitu sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang garis miring jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Soal dari nomor 7 berikut pembahasannya. Baik teman-teman, kita ke soal yang terakhir untuk materi yang keempat, yaitu materi PBJ secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengaduan, sanksi, pelayanan hukum bagian pertama. Dalam melaksanakan persiapan pencantuman barang garis miring jasa dalam katalog elektronik, pengelola pengadaan barang garis miring jasa dapat ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen dan membantu tugas pengguna anggaran garis miring kuasa pengguna anggaran. Dalam hal tersebut, sumber daya manusia pengadaan barang garis miring jasa dapat ditugaskan sebagai A, sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang garis miring jasa. Yang B, personil lainnya. Yang C, pokja pemilihan garis miring pejabat pengadaan. Dan yang D, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang garis miring jasa. Silakan teman-teman dipilih jawaban mana yang paling tepat dari soal terakhir ini. Untuk materi keempat bagian pertama. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8 ini adalah yang A, sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang garis miring jasa. Baik, kita langsung ke pembahasan teman-teman. Jadi pembahasan dari soal nomor 8 tadi diatur di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 3 yang berbunyi, pengelola pengadaan barang garis miring jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA garis miring KPA melaksanakan persiapan pencantuman barang garis miring jasa dalam katalog elektronik dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang garis miring jasa. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang B, personel lainnya ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74A ayat 5. Berbunyi, dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pengelolaan pengadaan barang garis miring jasa dilakukan oleh personel lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nah, di sini ya teman-teman, untuk personel lainnya ini ada dibahas di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 18B. Dan juga terdapat di peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 pasal 1 ayat 11. Nah, yang dimaksud dengan personil lainnya ini ya di sini teman-temannya
personel selain pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut personel lainnya adalah aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang garis miring jasa. Seperti itu teman-teman penjelasan dari pilihan jawaban yang B. Kita lanjut. Untuk yang C sendiri, pokja pemilihan. Nah, ada di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 2. Nah, di sini ya teman-teman, untuk pembahasan mengenai sumber daya manusia dan kelembagaan di materi keempat ini, yaitu Kementerian garis miring lembaga garis miring pemerintah daerah wajib memiliki pengelolaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Nah, ini huruf A-nya ini yaitu dalam kurung pengelola pengadaan barang garis miring jasa sebagai pokja pemilihan garis miring pejabat pengadaan. Nah, untuk yang D sendiri, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang garis miring jasa, yaitu terdapat di dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 74 ayat 2. Nah, di sini teman-teman ya, pembahasannya untuk sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang garis miring jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang garis miring jasa di lingkungan Kementerian garis miring lembaga garis miring pemerintah daerah. Baik teman-teman, demikian soal dan pembahasan dari soal nomor 1 dan nomor 8. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sebentar lagi akan melakukan tes SKB untuk di tahun 2021 ini. Saya doakan semoga teman-teman lulus tes semua sampai nanti di proses pemberkasan dan menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2022 nanti. Amin ya robbal alamin. Dari saya izinkan kalau seandainya ada soal dan pembahasan dari soal nomor 1 sampai nomor 8 ada yang keliru, minta tolong kepada teman-teman untuk komen di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.